Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang tiada hentinya, nikmat yang tidak kita bisa hitung dengan jumlah sekian dan sekian, yang dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha selalu beristiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam agama kita Islam, agama yang mulia, agama yang tidak diterima oleh Allah kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyediakan, menyiapkan kedudukan mulia, derajat-derajat yang tinggi bagi orang-orang yang menginginkannya, bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam Islam kebahagiaan itu. Allah siapkan di dalam Islam kedudukan yang mulia, derajat-derajat mulia, yang mana derajat ini tidak bisa kita bayar dengan harta kekayaan, dengan uang, tidak bisa. Kita bayar dengan kekayaan kita, tidak bisa. Berbeda dengan kedudukan di dunia, status sosial. Bisa jadi seseorang naik jabatan karena dia bayar sogok. Bisa jadi seseorang bisa menjadi ketua RT RW desa karena uangnya banyak. Tetapi di dalam Islam, seseorang mendapatkan kedudukan tinggi dan lebih tinggi lagi, itu bukan karena uang, akan tetapi karena iman dan amal soleh. Karena iman yang ada di dalam hatinya, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat dan seterusnya, dan amalan-amalan soleh sebagai realisasi dari keimanannya. Ini yang menyebabkan seseorang berada dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam Islam itu ada 3 kedudukan mulia yang agung, yang tidak ada kedudukan selain dari kedudukan ini. Dirangkum menjadi 3 golongan besar dari ketiga kedudukan. Yang pertama adalah Islam itu sendiri. Kedudukan yang paling rendah adalah Islam itu sendiri, yang mana seseorang ketika sampai pada kedudukan ini, dia disebut sebagai seorang Muslim. Ini ya, dengan syahadat orang kafir bersyahadat kepada Allah, dia telah sampai ke derajat ini dan mendapat gelar sebagai seorang Muslim. Jelas. Kemudian dituntut darinya untuk melaksanakan syariat-syariat Islam, sholat dan seterusnya. Sholat, puasa, bayar zakat, kalau dia mampu pergi haji ke Baitullah. Ini kedudukan pertama yang paling rendah di dalam Islam. Kedudukan yang lebih tinggi daripada itu adalah iman.
kedudukan iman. Kita akan jelaskan satu persatu insyaallah jika sempat waktu ini. Yang mana ketika seseorang sampai ke derajat yang kedua ini, maka dia mendapat gelar sebagai mukmin. Sebagai mukmin. Tadi muslim naik, mukmin. Berbeda antara muslim mukmin, berbeda. Kita akan sampaikan insyaallah. Nah, ini derajat yang kedua dengan derajat yang pertama di sisi Allah jauh beda. Perlakuan Allah jangankan di akhirat, di dunia aja berbeda. Antara seorang muslim dengan seorang mukmin, Allah memuliakannya berbeda. Pertolongan Allah juga berbeda. Cobaan juga berbeda. Otomatis cobaan orang yang beriman, mukmin yang sampai derajat yang kedua ini lebih berat daripada cobaan derajat yang pertama. Biqadri imani. Iman cobaannya berat, ringannya berdasarkan keimanan, berbeda. Lebih berat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai derajat iman. Dan yang lebih tinggi lagi derajat di dalam Islam ini yang tidak ada yang lebih tinggi darinya atau disebut dengan puncak derajat itu adalah ihsan. Ihsan ini derajat puncak dalam Islam. Yang mana seseorang jika sampai pada derajat ini, maka dia disebut sebagai muhsin. Muhsin. Ustaz, saya punya teman namanya Muhsin. Nama, bukan derajat. Iya, saya juga punya Muhsin ya, namanya, dari Lombok. Itu punya teman saya. Tapi belum sampai, bukan derajat. Ini nama. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah derajat. Derajat keislaman yang ada di dalam Islam puncaknya adalah ihsan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan muncul. Apa perbedaan antara derajat ini? Apakah seorang muhsin, derajat yang paling tinggi tadi, tidak disebut sebagai muslim, tidak disebut sebagai mukmin? Apakah seorang yang sampai derajat mukmin, dia tidak dikatakan sebagai muslim? Nah, ini pertanyaan. Maka jawabannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jawabannya adalah setiap muhsin pasti dia mukmin, pasti dia muslim. Paham sampai di sini ya? Setiap muhsin yang paling tinggi pasti dia muslim, gak mungkin kafir. Bahaya. Kalau kafir tidak akan sampai derajat yang paling tinggi. Jadi setiap muhsin yang sampai derajat yang paling tinggi pasti muslim, pasti mukmin, sudah pasti. Tetapi tidak setiap muslim itu muhsin. Tidak setiap mukmin derajat kedua dia itu muhsin, tidak. Tetapi setiap muhsin pasti mukmin dan pasti muslim. Paham sampai sini ya? Demikian pula setiap mukmin pasti muslim. Pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Paham sampai di sini? Paham ya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu daerah atau jangkauan muslim itu lebih luas ketimbang mukmin. Mukmin itu adalah orang-orang pilihan dari muslim, itu mukmin, pilihan yang keimanannya masuk ke dalam jiwanya. Kita akan jelaskan nanti. Maka orang-orang muslim yang sudah keimanannya menusuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam sanubarinya, dia ini disebut seorang mukmin. Seorang mukmin, orang-orang mukmin yang menyembah, mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah. Mereka inilah orang-orang yang disebut sebagai muhsin. Insyaallah kita akan lebih jauh bahasanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiga kedudukan ini semuanya ada di dalam satu hadis yang disebut hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Maka Rasulullah mengatakan apa? "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam," kata malaikat Jibril. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan
hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak, yang benar disembah kecuali Allah. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kalau kita melihat dari rukun Islam ini, maka yang dikatakan sebagai seorang muslim itu urusannya masih urusan tentang amalan-amalan zahir yang ternampak, terlihat. Betul tidak? Ucapan asyhadu an la ilaha illallah terdengar, nampak, terlihat. Salat, tapi kita tidak bisa membedakan salat ini lillahi ta'ala, ikhlas, apa, kita belum bisa melihat itu hubungan dengan hati. Berpuasa, zakat, semuanya kelihatan amal-amalan zahir. Memang ada di situ niat ya, yang ini amalan batin sebagai syarat dari apa? Diterima sahnya sebuah ibadah, diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kalau dikatakan muslim itu masih berhubungan dengan amalan-amalan zahir yang nampak, terlihat dari seseorang. Oh, ini muslim ya, dia bersyahadat salat ya, kita hukumi sebagai seorang muslim. Mukmin tidak bisa kita mengukur. Dari mana kita bisa melihat hati dia benar-benar beriman, keimanannya benar-benar mempengaruhi dari amalannya sampai ke dalam jiwanya. Kenapa? Iman, kata Nabi SAW ketika ditanya malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Nah, sampai ke dalam, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, al-imanu an tu'mina billah, dari awal, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, langsung dibuka dengan iman. Hubungan semuanya dimulai dengan ibadah batin, keimanan yang tidak bisa dilihat. Bisa kita melihat keimanan seseorang? Tidak bisa kita melihatnya. Nabi saja tidak bisa melihatnya. Ini orang beriman, orang munafik, kecuali melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini ya? Umar sampai dia tidak tahu dia ini orang munafik, orang beriman. Umar bin Khattab. Jika dia bertanya kepada Huzaifah. Huzaifah itu siapa? Gelarnya apa Huzaifah itu? Dia punya gelar pemegang rahasia Nabi SAW. Yang nama-nama orang munafik itu dia tahu semua dan tidak akan pernah dibeberkan. Umar datang kepadanya, Huzaifah, kau mengetahui nama-nama semua orang munafik, apakah aku termasuk darinya? Sampai Umar saja tidak tahu dia itu beriman atau tidak, ragu dia. Kau khawatir dia termasuk orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW yang disampaikan kepada Huzaifah. Kalau kita menilai diri kita saja orang beriman, tidak. Derajat pertama, kedua, apa ketiga, atau malah yang paling bawah. Bagaimana kita menilai orang lain? InsyaAllah. Maka Nabi ketika menjelaskan tentang iman ditanya, para sahabat hadir semua, hadir ketika malaikat Jibril datang. Nabi langsung memulai iman itu dengan amalan batin. Al-iman antu minallah. Engkau beriman kepada Allah, mengakui, bersaksi, bukan lisan saja, akan tetapi jiwa kita ini mengakui yang dibenarkan dengan lisan kita. Antu minallah. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya. Semua iman, semua itu amalan batin semua. Dan terakhir, malaikat Jibril bertanya tentang kedudukan, akhbirni anil ihsan. Nah, sampai terakhir, derajat yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hanya dua rukun, tapi dua ini yang paling berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Rukun Islam ada lima ya. Rukun iman 6. Seharusnya rukun Islam itu 7 gitu ya, tapi tidak. Rukun ihsan itu cuma 2. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah